Halo guys, balik lagi sama gue Yoka di channel Yoka Hobi. Kali ini gue mau bikin konten seputar gimana sih build damage with akun yang damage-nya gede, supaya kalian bisa dapetin damage yang gede, bisa solo EDG. Nah ini ya guys, jadi kalau untuk airingnya sendiri kalian bisa pakai opsi-opsi ini guys, ada critical damage, basic attribute, sama critical damage. Terus untuk necklace nya ada attack, basic attribute, critical damage, sama attack speed. Terus nih braceletnya attack, critical damage, hit rate. Jadi ini minimal critical damage nya 2, terus sama hit rate guys. Sisanya itu harusnya hit rate kalau mau perfect, tapi avoid juga atau HP atau DS atau apa nggak apa-apa, yang penting dapat opsi minimalnya. Terus ini untuk ringnya attack, basic attribute itu khusus buat Digimon yang kayak gini guys, yang mega, yang Digimon di bawah SSS plus guys. Jadi nah buat Belzemon yang AS nya gede kayak gini, kalian buildnya kayak gini guys equipnya. Nah nanti lain lagi cerita guys kalau buat Digimon yang SSSS plus. Jadi kalau di Digimon yang SSS plus itu nggak kayak gitu guys, build opsinya beda. Jadi misal kita ambil ini ya, jadi ntar attack-nya itu dikurangi nggak apa-apa guys. Jadi kayak necklace-nya ini sebenarnya tanpa attack nggak apa-apa guys. Jadi nanti kalian bisa ganti attack-nya itu dengan basic attribute atau skill. Terus ringnya gue pakai ini nih guys buat damage yang Digimonnya SSS plus kayak gini. Jadi attack-nya hilang 1 gitu. Buat aksesoris yang masih dibilang biasa ya, karena ini bukan miracle, bukan aksesoris holy. Jadi ini kayak gini guys. Terus ininya kalau adanya ini ya pakai ini aja, tapi buat kalian yang punya miracle aksesori mungkin bisa ambil skill di situ. Jadi critical attribute-nya 2, basic attribute-nya 2, sama nanti dapat skill guys gitu. Oke, ini kita sekarang coba aja langsung guys. Jadi kayak Belzemon-nya ini buat dipakai di EDG tadi. Oke, kita langsung ke sini buat nyobain EDG-an gitu guys. Jadi damage-nya ini lumayan gede nantinya guys, karena opsi itu paling penting guys. Nanti setelah opsi, nah baru kalian ke yang lain-lain kayak seal apa segala macam, baru ke situ gitu. Ini kita pakein buff HP dulu guys, karena kalau nggak pakai buff HP mati nanti guys, karena ini satu kali ultinya si Mega Sidramon ini 16k dia satu kali ulti gitu. Jadi coba kita lihat. Nah ini DPS nya ya, nah DPS nya sekitar segitu guys, 70. Ini tanpa buff, tanpa apa-apa. Oh tapi ini kita tadi salah gitu ya guys ya, ringnya masih pakai ini ya segitu. Oke, kita ganti. Sekarang itu kan 70k, kita ganti nanti, kita ganti ringnya ke yang atribut tadi. Nah ini ada mana salah ding. Ini guys, karena gue banyak banget opsi buat diganti-ganti, karena beda opsi aja tuh nanti damage yang dihasilkan beda guys gitu. Jadi ini opsinya buat kesini tadi kan DPS nya 70k ya. Nih kita lihat kesini tuh udah lumayan, mesti nambah sekitar 5-10k gitu lah. Nah itu kan dia biasanya stabil di 85k atau 80k gitu. Jadi kelihatan kan perbedaannya. Tadi yang pakai opsi mana tadi, kehilangan attack 1 ya, attacknya kehilangan 1, jadi opsinya sekarang segitu guys, damage-nya di 80k-an gitu. Damage-nya di DPS-nya di 80k-an, kalian udah bisa solo Mega Sidramon. Nah itu ultinya segitu guys, satu kali ulti 16.000. Tapi santai aja, masih bisa kalian soloin. Kalian harus punya regen high
supaya bisa nge-regen sendiri itu. Nah, ini keluar lagi dia nih guys. Oh, masih selamat kan, masih selamat guys. Yang penting darahnya 16k ke atas karena dia damage-nya 16k gitu guys. Nah, terus selanjutnya kita bakal ke siapa ini, Marin ya. Nah, kalian tuh kalau opsinya yang kayak gini, yang atribut-atribut ini, Digimon kalian harus menyesuaikan guys. Jadi untuk Digimon yang mega-mega gini, Piomon aja ini udah bagus guys, karena dia tipenya vaksin. Si siapa ini namanya, Phoenixmonnya ini Belzemon versi vaksin lah gitu. Jadi dia damage-nya udah bagus banget karena attack speed-nya kecil guys. Nih, kalian cloning critical aja yang penting. Jadi ini AT-nya juga boleh clone sembarang, yang lainnya nggak ada clone-nya. Terus kalian pasangin buff HP lah ya biar dia nggak mati. Walaupun sebenarnya nanti ultinya si Marin ini nggak terlalu gede. Oke, kita coba kill Marin Devimon, kita lihat DPS-nya berapaan. DPS-nya sekitar segini guys, karena ini nggak pakai chipset, nggak punya chip. Ada sih tapi gue nggak pasang tadi. Nanti kalau attack-nya kan 8000 nih. Nah, kalau tadi attack-nya bisa sama kayak sama si Belze tadi yang sampai 9500, ntar DPS-nya bakal sama guys, bakal segitu juga, 80k-an juga gitu. Jadi makanya kalau untuk Digimon yang kecil-kecil gini, yang attack-nya kecil, attack itu sangat pengaruh banget. Jadi kalian tetap naiknya, kalian tetap butuh opsi attack, terus di ringnya juga tetap butuh opsi attack, gak bisa dibuang itu attack-nya guys. Dan seal kalian di situ akan sangat-sangat membantu. Jadi untuk Digimon kayak gini bisa dikembangin kalau akun kalian udah bagus. Kalau akun kalian udah bagus, Digimon yang kayak gini pun jadi berasa OP gitu, berasa lebih kuat lah. Nah, beda dengan Digimon yang SSS plus, karena itu nanti udah kalian harus pakai skill juga, ada ASB juga. Kalau ini nggak perlu ASB, nggak perlu skill, nggak perlu apa, udah bisa ngekill kayak gini. Nah, udah bisa solo, nggak perlu partian. Kalaupun kalian partian, wah bisa hebat banget. Pasti pada bilang, wah kok Digimonnya GG, pakai Kunemon pun GG ya, tergantung attack speednya guys. Jadi banyak banget Digimon yang attack speednya itu rendah dan bisa tinggi damage-nya kalau akun kalian itu udah bagus. Nah, ini sealnya guys. Hasilnya itu attack-nya punya gue udah di 2700 dan critical-nya udah 16. Jadi udah lumayan critical. Kalian clonin plus 9 aja di sini critical-nya, ntar kan critical masuk, terus dapat opsi dari sini. Jadi misalkan kita hitung nih guys, critical damage di sini aja udah 80% ya guys. Jadi sama aja kayak pakai buff CAT 100 gitu kan. Tambah lagi ini ada critical damage 40%. Jadi ini wajib nih guys. Critical damage ada 3 biji berarti ya. Dari sini 2, dari sini 1, terus dari sini lagi 2. Wah, ini kan ini aja udah 100 nih guys. Udah 120. Tambah ini udah sama aja kayak pakai buff CAT guys. Tanpa CAT pun, tanpa buff pun ini udah kayak pakai buff CAT dengan sendirinya gitu. Nah, di sini kita bakal, ini kayaknya kuat gak nih ya, kita bakal ganti Digimon yang SSS plus guys. Jadi kalau Digimon yang SSS plus kayak si AOX ini, perlakuan aksesorinya beda lagi guys opsinya. Jadi kita nggak usah pakai chipset lah ya, biar nggak terlalu, anggap aja ini tanpa chipset. Kita evoin ke Alphamon Oryuken X. Nah, ini kan attack-nya udah gede nih, sudah 24.000. Jadi kita bisa buang aja nih. Nah, ini kayak gini, ini ganti sama ini ada skillnya. Nah, terus di neck-nya ini gue belum punya guys sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa ganti attack-nya sama skill guys. Jadi
atau bahkan bisa basic attribute lagi nih. Jadi basic attribute di necklace ini bisa double guys, jadi attack speed, critical damage, sama double basic attribute. Atau kalian ganti skill, karena skill di aksesori itu guys, mungkin ini kalian lihat ya, ini kan angka 796. Jadi sebenarnya mungkin masuk, kalau menurut gue masuknya itu bukan ke angka guys, jadi kayak ke persen. Jadi mungkin ke kayak gini nih. Nah, ini skill damage increase 7% gitu kan. Nah, di sini nih kayaknya tuh sama guys. Dia itu nambah 7%. Cuma di angkanya 700, sama kayak chipset critical guys. Jadi kalau chipset critical itu gue nggak bawa sih. Di angkanya misalkan 200 gitu kan, 200 berapa CT. Nah, tapi ntar nambahnya di sini, nambah di persennya. Critical nambah 2% kayak gitu. Kita bakal tes damage si AOX ini, nggak usah pakai arrow, nggak usah pakai apa, dengan opsi-opsi tadi yang udah gue ganti. Ininya ada skillnya, jadi ini damage-nya bakal beda guys. Nanti kita lihat ya, kita bakal dua kali, karena kan dia ini kan si Xuanwu-nya ini kan vaksin ya, nanti bakal kerasa banget karena di sini ada opsi skillnya gitu. Oke, kita tes nih DPS-nya berapa, dengan ASB juga ya, jangan lupa ya. Nanti dia bakal stuck di berapa tuh, stucknya di 90-an berarti guys, 90-an sampai 100 gitu. Oke, sekarang kita ganti ringnya ya, kita ganti ringnya, kita lihat bedanya seberapa banyak. Ini gua pakai yang ini, yang basic attribute ya. Jadi kalau basic attribute kita ngekill vaksin itu nggak terlalu ngefek guys, karena dia nggak dapat bonus damage-nya gitu. Jadi perlu kalian tahu kalau basic attribute yang di sini nih, ini harus penuh supaya dia dapat bonus damage setiap 100% basic attribute. Kalau kalian ngekill virus, kalian pakai vaksin ngekill virus, ntar itu dapat bonus guys. Bonusnya itu 50% damage. Nah, kalau ini nggak ada bonusnya. Jadi kalau kalian mau ngekill vaksin, mending opsinya skill daripada opsinya atribut. Terus karena ini tadi SSS plus Digimonnya nih, SSS aja ya berarti ya, SSS, jadi kalian bisa ilangin aja attack-nya kayak gue tadi ini kan. Nih attack-nya yang tadi yang berpakai ini, attack-nya kan nggak ada nih, berkurang, tapi damage-nya lebih besar guys, karena dia ada opsi skill. Bahkan gue mau bikin tanpa attack, jadi nanti skill basic attribute gitu guys, cuma belum dapat karena ini kan karakternya, akunnya baru ya, belum lama gitu. Nah, ini kita bandingkan dengan yang tadi. Roll ya, belum roll. Kita bandingkan damage-nya dengan yang tadi, dia di berapa. Nah, itu udah drop sampai 80 tadi guys. Jadi dia itu lebih gede kalau ada opsi skillnya guys. Tuh, cuma 82 tadi kan. Kalau yang tadi itu kan masih stabil di 90 guys, sebelum ada skill kayak gini. Tadi stabil di 90. Sekarang begitu ganti atribut dia turun ke 80 guys gitu. Jadi untuk kalian yang punya AOX, opsinya itu nggak perlu kayak gini juga misalnya. Bisa di mixing dengan skill kayak gini. Nah, kayak gini ada skillnya. Bahkan gue mau bikin skill basic attribute, gue buang attack-nya. Nah, gimana cara ngakali attack-nya? Nah, itu banyak cara guys. Jadi kayak aura ini aja, ini kan nambahin attack. Nah, kalian bisa tambah di sini, bisa. Terus XAI itu ada yang nambahin attack guys, jadi ini bisa pakai XAI yang ada attack-nya. Terus ini kalian ganti ini kalian pakai yang ada attack-nya. Kalau gue di sini attack-nya 128. Terus ini pakai juga yang attack, walaupun sebenarnya guys kostum yang paling GG itu adalah kostum AS, attack speed, kostum yang warna biru itu guys. Dia bisa ditukar di Colosseum Season gitu. Nah, kalau kalian lihat orang yang damage-nya tiba-tiba gede banget, kalian lihat dulu kostumnya. Cuma orang-orang itu kadang kostum dimatiin guys. Jadi misalkan contoh ini ya, ini tuh kostum bisa dimatiin, tuh di offin. Nah,
nampaknya kayak gini, cuma suaranya nampaknya biasa aja nih karakter gue. Nah itu, ini kelihatan di kalian juga kayak gitu, nggak ada kostum, nggak nampak pakai kostum apa-apa, padahal sebenarnya dia pakai kostum attack speed guys, attack speed yang nanti gue tunjukin ya. Kita ke Dutch aja ya langsung ya, kita ke Dutch. Jadi kalau kalian mau bener-bener build damage yang tinggi banget, sebenarnya ya banyak hal yang bisa kalian lakuin selain cuma seal doang. Nggak cuma seal, karena seal ini nggak ngaruh begitu besar, tapi yang ngaruh paling besarnya adalah di sini guys, di opsi kalian ini. Oke, kita lihat nih kostum yang paling GG yang ada di game Digimon ini adalah kostum ini guys. Nah ini attack speednya nambah 7% guys, itu jadi attack kostum yang 600 ini guys nggak seberapa nambahnya guys, karena 600 tulisan di sini nambahnya itu nggak 600, karena kan masih harus dikalikan intimasi. Jadi misalkan gue contohin ya, si attack Ryudan 6800, kalau masukin ini kan harusnya jadi 7400 ya, tapi begitu gue masukin cuma 7200 guys, jadi cuma nambah 300an berapa gitu, nggak seberapa banyak, bahkan chipset aja bisa 4 bisa nambah 1000. Jadi kostum attack ini yang mahal, yang dijualnya mahal ya di situ ya, sebenarnya nggak nambah-nambah damage banget guys. Jadi kalian mau pakai kostum apa enggak ya nggak beda-beda jauh banget, kecuali kostum yang biru tadi guys. Kostum yang biru tadi itu waduh, itu memang OP banget. Gue sebenarnya udah malas juga mau pakai yang kayak gitu-gitu, karena damage tinggi-tinggi juga nggak gitu gimana sih guys gitu, karena kalian damage tinggi nanti orang-orang ada lagi yang pasti yang lebih tinggi gitu. Kalau soal damage itu nggak ada habisnya, tapi minimal kalian tidak malu-maluin lah kalau kalian ngedungeon Colosseum gitu, jadi biar damage kalian tetap bagus lah dilihatnya kan gitu. Jadi itulah opsi-opsinya guys, jadi bisa pakai ini kayak gini-gini opsinya gitu, dan ditambah-tambahin lagi dengan ini guys. Memang banyak modelnya guys, karena kalau akun yang sekarang itu nggak ada yang nggak ada yang permanen. Nah ini kan baru nih 30 hari habis. Kalau dulu itu kayak ini aja ada yang permanen guys, attack 300 increase-nya gitu, nggak beda-beda jauh, pakai yang permanen aja. Kalau di akun gua yang satunya itu pakai akun pakai cloud yang permanen, dah semuanya udah bisa jalan, damage tetap tinggi. Makanya walaupun akun gue yang yokai itu baru bangkit dari kubur, tetap gak masalah guys, tetap tinggi damage-nya karena udah bener di opsinya. Jadi buat kalian yang pengen banget damage-nya tinggi ya, kalian harus benerin opsi ini. Dan sekarang itu eventnya enak banget guys, ada koin yang dapetin Option Chain Stone. Nah ini sekarang gue sekalian nih kontennya gue jadiin satu, kita bakal cari opsi ke necklace gue guys, karena necklace gue tuh gue masih cari opsi sampai dapet basic attribute 2 terus sama critical damage attack speed gitu. Nah ini udah fail 1, dapat berapa nih ya, tuh cuma dapat 3 guys, jadi ini dapat 6. Kita coba aja nggak apa-apa, gratis. Nah ini gratis, terus kita bakal opsiin di sini. Oke, ini necklace-nya. Nah, ini kita opsiin. Oke, dapatnya jelek. Kalian tunggu aja guys, kalau opsi itu nggak usah buru-buru. Tunggu sampai tulisannya hilang, baru kalian opsikan lagi. Nah, masih nggak dapet. Ya, kalau ini oke-okean aja guys. Saran gue, setiap hari kalian rutin aja 10 kali nge-option Chain Stone kayak gitu. Karena kadang-kadang sampai ratusan bahkan ribuan Option Chain Stone pun nggak menjamin bakal dapat perfect. Dan di akun ini ya, karena kebetulan hoki aja, jadi gue lanjutin main di akun ini sampai open Omega Moon X, karena dapat opsinya bahkan timernya belum 120 itu udah dapat opsi guys gitu. Nah ini hampir ini guys, kalau ini critical damage aduh udah perfect gitu, tapi kena kutukan DS guys, jadi nggak perfect ya itulah. Oke, kita nggak akan dapat kayaknya. Nah kan nggak dapat, tapi nggak apa-apa, itulah yang gue kasih lihat buat kalian gimana caranya nge-build damage. Yang paling penting itu adalah optionnya ini guys gitu, ini paling penting di sini guys, di 4 ini.
inilah yang PR kalian buat ngedapetin opsi yang terbaik ini guys. Jadi nanti kalau ini udah betul, ini nggak ada juga, maksudnya yang biasa aja, yang nggak ada damage gitu, nggak apa-apa, pasti damage kalian udah bakal tinggi gitu. Oke, mungkin kali ini sekian konten dari gue tentang build damage, ngebuild gimana sih aksesori yang tepat untuk build damage. Ya, jadi itu mungkin sekian konten dari gue. Semoga kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.